Di sekitar banjir Kanal Timur, ada cerita yang membuat orang memilih diam dan memutar arah. Cerita tentang seorang perempuan tua membawa gayung dan tikar pandan, berdiri di jalan sepi, menunggu siapapun yang berani menjawab panggilannya. Mereka yang berhenti tak selalu mati, tapi tak pernah kembali utuh. Orang-orang menamainya Nenek Gayung, sebuah urban legend yang lahir dari ketakutan dan bisikan malam. 3 tahun setelah korban terakhir, cerita itu mulai dilupakan. Jalan kembali ramai, air kembali mengalir. Namun legenda tidak pernah benar-benar hilang. Malam itu, Luna melangkah ke tempat yang sama. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk mencari kebenaran dan mengakhiri kisah yang seharusnya sudah selesai. Banjir Kanal Timur selalu terlihat sama. Airnya coklat gelap, mengalir pelan seperti malas membawa beban kota. Lampu-lampu jalan berdiri berjajar. Sebagian menyala, sebagian lagi mati entah sejak kapan. Di jam-jam tertentu, tempat itu ramai oleh pelari pagi dan pemancing. Tapi malam ini bukan jam itu. Jam di dashboard motor Luna menunjukkan 23.41. Harusnya tadi belok, gumam Luna pelan di balik helmnya. Angin malam Jakarta terasa lembab, membawa bau besi, lumpur, dan sesuatu yang samar. Seperti bunga layu yang direndam terlalu lama. Luna memperlambat motor. Jalan di sisi kanal itu lurus, sepi, dan terlalu sunyi untuk ukuran kota sebesar Jakarta. Cuma perasaan, katanya lagi, lebih keras seolah meyakinkan dirinya sendiri. Lampu jalan di depan tiba-tiba berkedip. Sekali, 2 kali, lalu stabil. Luna menghela nafas, tangannya sedikit berkeringat di setang motor. Sejak 3 tahun lalu, nama banjir Kanal Timur selalu membuat dadanya terasa sempit. Bukan karena tempat itu angker menurut orang-orang, tapi karena Raka, sepupunya. Korban terakhir dari kejadian misterius yang dulu sempat ramai, lalu perlahan dilupakan. "Gue cuma lewat," ucap Luna lirih di baluk helmnya. Mesinnya kembali digas pelan. Lalu, suara itu muncul. Bukan suara langkah, bukan suara angin. Seperti air menetes dari gayung. Luna spontan menoleh ke kiri, ke arah kanal. "Ah, enggak," katanya cepat. "Enggak mungkin." Air kanal tampak tenang. Tidak ada orang, tidak ada bayangan. Hanya pantulan lampu jalan yang memanjang di permukaan air. Tapi suara itu tidak hilang, malah terasa lebih dekat. "Mas?" Suara perempuan tua, parau, pelan, hampir seperti bisikan. Luna menegangkan bahu. "Enggak," katanya tegas. "Gue enggak berhenti." Ia ingat betul cerita-cerita itu. Semua korban punya satu kesamaan: berhenti dan menjawab. Luna menelan ludah. "Mas, sebentar." Suara itu datang dari belakangnya sekarang. Luna menatap spion. Awalnya kosong. Lalu, di sudut spion kanan ada sesuatu. Bukan wajah utuh, hanya sepotong kain hitam basah dan ujung gayung batok kelapa yang bergoyang pelan. Anjir, nafas Luna memburu. Ini cuma sugesti, cuma sugesti. Motor Luna tiba-tiba berbet. "Jangan," katanya cepat sambil menarik gas. "Jangan mati sekarang." Mesin tersendat. Bau air kembang semakin kuat. "Mas,"
Nenek capek. Suara itu terdengar tepat di samping telinganya. Luna merinding, bulu kuduknya berdiri, tapi ia tetap tidak menoleh. Maaf, saya nggak bisa bantu. Kalimat itu keluar begitu saja, dan begitu terucap, Luna langsung menyesal. Ia berbicara. Lampu jalan di depan mati total. Gelap. Motor Luna akhirnya mati di tengah jalan. Bangkeh, terenggah Luna. Tenang, tenang Lun. Ia mematikan mesin sepenuhnya, lalu menurunkan kaki ke aspal. Aspal itu basah, padahal tidak hujan. Mas, suara itu kini terdengar tepat di depan. Luna mengangkat kepala perlahan. Di bawah cahaya sisa lampu jauh di belakangnya berdiri seorang nenek. Tubuhnya kecil, punggungnya bungkuk, rambut putih panjang basah menutupi sebagian wajah. Di tangannya sebuah gayung batok kelapa meneteskan air ke tanah. Di kakinya terbentang tikar pandan lusuh kusam. Luna menahan nafas. Nenek itu tidak tersenyum, tidak juga marah, hanya menatap. Mas, boleh minta tolong? Luna menggigit bibirnya. Jantungnya berdentum keras. Maaf, Nek. Jawabnya akhirnya. Suaranya bergetar tapi jelas. Saya bukan Mas. Nenek itu terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya sedikit terangkat. Mata sipitnya menatap Luna lebih tajam. Perempuan, gumamnya. Darahnya masih sama. Luna membeku. Apa maksud nenek? Tanya Luna tanpa sadar. Begitu kalimat itu keluar, Luna langsung sadar. Ia menjawab lagi. Nenek gayung mengangkat gayungnya perlahan. Air di dalamnya beriak meski tidak tertiup angin. Air belum selesai, katanya pelan. Keluargamu belum selesai. Luna mundur satu langkah. Keluarga? Suaranya pecah. Raka? Nama itu keluar tanpa izin. Begitu nama Raka disebut, air kanal di samping mereka bergelombang kecil. Nenek itu menurunkan gayungnya. Yang itu, katanya lirih, sudah ikut air. Luna menahan air mata. Terus, kenapa saya? Luna memberanikan diri. Kenapa sekarang? Nenek gayung menatapnya lama. Karena kamu masih berjalan di jalan ini. Lampu jalan di kejauhan tiba-tiba menyala kembali. Saat cahaya kembali normal, nenek itu sudah tidak ada. Tikar pandan menghilang, gayung menghilang. Hanya aspal basah dan bau kembang yang tersisa. Motor Luna menyala sendiri. Luna berdiri terpaku beberapa detik, lalu buru-buru naik motor. Ini bukan mimpi, gumamnya sambil menarik gas. Dan ini belum selesai. Saat ia melaju pergi, kamera imajiner tertinggal di tepi kanal. Di permukaan air, sesaat terlihat pantulan seorang nenek. Lalu air kembali tenang. Luna tidak langsung pulang ke kosnya malam itu. Tangannya masih gemetar saat motor melaju menjauh dari banjir Kanal Timur. Di setiap lampu merah, ia menatap spion. Takut melihat pantulan rambut putih basah itu muncul lagi. Tenang, tenang, gumamnya berulang. Dia udah gak agah. Tapi bau air kembang itu masih menempel di hidungnya. Rumah keluarga Raka berdiri di gang sempit, tak jauh dari kanal. Cat dindingnya mengelupas, pintu kayunya kusam. Tempat itu sudah jarang ditempati sejak Raka meninggal. Luna membuka pintu perlahan. "Assalamualaikum," ucapnya. Tidak ada jawaban. Ia masuk. Lampu ruang tamu menyala, tapi cahayanya redup. Udara di dalam rumah terasa dingin dan lembab, seperti habis dipel. "Bu,"
panggil Luna lagi. "Om?" Hening. Luna meletakkan tasnya di sofa. Saat itulah ia menyadari sesuatu. Lantai basah. Jejak kaki kecil terlihat samar, menuju ke arah kamar mandi. "Ini nggak lucu," kata Luna pelan. Ia melangkah mengikuti jejak itu. Pintu kamar mandi terbuka setengah. Suara air menetes. "Enggak, bisik Luna. Ia mendorong pintu. Keran tertutup, ember kosong, tapi lantai kamar mandi penuh genangan air. Di sudut ruangan, tergeletak sesuatu yang membuat jantung Luna hampir berhenti. Tikar pandan. Lusuh, basah, sama seperti yang ia lihat malam tadi. Ini rumah Raka." Suara Luna bergetar. "Nenek gak mungkin sampai sini." Ponselnya bergetar. Nama Bu Mira muncul di layar. "Ibu Raka." Luna menjawab cepat. "Bu," ucapnya. Di seberang sana, suara Bu Mira terdengar panik. "Luna," katanya. "kamu di rumah? "Iya, Bu. Kenapa?" Jangan ke kamar mandi. Ucap Bu Mira cepat. Jangan lihat apapun." Luna terdiam. "Bu, saya udah di kamar mandi." Hening beberapa detik. "Dia datang lagi ya?" Suaranya pecah. "Saya dengar air dari tadi malam." Luna menelan ludah. "Bu, nenek itu ngomong soal Raka." Isak tangis di ujung telepon makin keras. "Dari dulu saya bilang," kata Bu Mira terbata-bata. "ini belum selesai. Raka cuma yang terakhir, tapi bukan penutup." "Apa maksud ibu?" tanya Luna. "Waktu Raka meninggal," kata Bu Mira pelan, "ada satu malam air kamar mandi nyala sendiri. Saya dengar orang ngomel di luar, tapi saya nggak buka pintu. Luna merinding. Dan sekarang, Kata Bu Mira. kamu lewat jalan itu." Luna terdiam. "Apa ibu tahu soal nenek gayung?" Tanya Luna akhirnya. Bu Mira menarik napas panjang. "Semua orang di sini tahu, tapi pura-pura nggak tahu." Keesokan paginya, kabar itu menyebar cepat. Seorang pemuda ditemukan meninggal di kontrakan dekat banjir Kanal Timur. Tetangga berbisik-bisik. Polisi bilang kecelakaan biasa. Tapi satu detail membuat Luna menutup ponselnya dengan tangan gemetar. "Korban pertama," bisik Luna. Setelah 3 tahun. Ia menatap kamar mandi rumah itu lagi. Tikar pandan masih ada. Belum hilang. "Kalau gue diam aja," katanya pelan pada dirinya sendiri. "Berapa orang lagi yang mati?" Angin dari jendela membawa bau air kembang masuk ke rumah. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Luna berkata dengan suara mantap, "Gue mau tahu semuanya." Air di lantai kamar mandi beriak pelan, seolah mendengar. Warung kopi di dekat banjir Kanal Timur selalu ramai sejak pagi. Bukan karena kopinya enak, tapi karena tempat itu jadi titik kumpul orang-orang yang suka cerita setengah benar. Tukang ojek, satpam proyek, warga lama, semuanya pernah dengar sesuatu. Luna duduk di sudut, hoodie hitamnya belum dilepas. Di depannya, segelas kopi hitam sudah dingin. Ia menyalakan perekam suara di ponselnya. "Bang," kata Luna pada seorang bapak berjaket ojek online. "Boleh nanya?" Abang itu meliriknya lalu mengangguk. "Nanya apaan, Mbak?" "Soal kejadian semalam," ujar Luna pelan. "Yang dikontrakan deket kanal." Abang itu mendengus kecil. "Hah, itu lagi."
Lagi, Luna mengangkat alis. "Udah yang keberapa, Mbak?" sahut bapak tua di meja sebelah. "Cuma sekarang baru rame lagi." Luna menoleh. "Maksud bapak?" Bapak itu menyeruput kopinya, lalu menurunkannya pelan. 3 tahun lalu juga gitu. Orang mati di kamar mandi, rambut basah. Polisi bilang jantung. "Terus?" tanya Luna cepat. "Terus apanya?" jawab bapak itu. "Ya pada mati." Suasana meja mendadak sunyi. Seorang ibu warung ikut nimbrung. "Kamu anaknya siapa, Mbak?" "Saya keluarga Raka," jawab Luna jujur. Sendok kopi jatuh dari tangan ibu itu. "Ya Allah," gumamnya. Pantas apa, Bu?" Luna menahan napas. Ibu itu mendekat. Suaranya diturunkan. "Kalau sudah kena satu keluarga, biasanya nggak berhenti di satu." Abang ojek mengangguk pelan. "Dulu juga gitu. Yang pertama bukan Raka." "Siapa?" Luna langsung bertanya. Mereka saling pandang. "Gak usah," kata bapak tua cepat. "Gak baik nyebut." "Kalau gak disebut, bakal berhenti." Luna menatapnya tajam. Hening. Akhirnya bapak itu menghela napas panjang. "Pak Rudi, tukang parkir tahun itu." Luna mencatat. "Terus?" desaknya. "Arman, Rangga," lanjut bapak itu. "Yang terakhir, Raka." Luna menggenggam ponselnya. "Semuanya lewat jalan sini?" tanyanya. Abang ojek mengangguk pelan. "Atau berhenti karena lihat nenek?" "Nenek yang gimana?" Luna pura-pura tidak tahu. Ibu warung menelan ludah. "Nenek bawa gayung sama tikar pandan." Punggung Luna langsung dingin. "Dia minta tolong?" tanya Luna. Kadang cuma berdiri." Kalau dijawab, semua diam. Batak tua itu berbisik. Airnya ikut pulang. Siang itu, Luna mendatangi rumah seorang mantan RT lama. Pak Darsa, rambutnya sudah putih semua, duduk di kursi bambu. "Kamu mau nanya soal itu?" katanya sebelum Luna sempat bicara. "Iya, Pak," jawab Luna. "Kenapa nggak pernah diselesaikan?" Pak Darsa tersenyum pahit. "Karena lebih gampang pura-pura lupa." "Pak tahu asal-usulnya?" tanya Luna. Pak Darsa menatap kanal dari kejauhan. "Nenek itu dulu manusia," katanya pelan. "Pemandi jenazah." "Kenapa jadi begini?" "Karena ada satu jenazah," jawabnya, "yang gak pernah ditutup." "Siapa?" Luna membungkuk ke depan. Pak Darsa menatapnya lama. "Anaknya sendiri." Luna terdiam. "Malam itu," lanjut Pak Darsa, "air meluap. Orang-orang takut. Jenazah dibuang. Neneknya dipaksa bersihin. Dan gak ada yang berani mengaku?" tanya Luna. Pak Darsa menggeleng. "Yang berani mati duluan." Angin berembus dari arah kanal. "Kalau sekarang," Luna bertanya lirih, "masih bisa dihentikan?" Pak Darsa menatap Luna lurus-lurus. "Bisa." "Gimana?" "Harus ada yang berani menyelesaikan, bukan lari," jawabnya. "Dan biasanya yang berani itu korban berikutnya." Luna menyambung. Pak Darsa mengangguk pelan. Malamnya Luna pulang ke rumah Raka. Ia membuka buku catatan lama milik sepupunya. Di halaman terakhir ada satu kalimat tulisan tangan. "Kalau gue mati, jangan biarin nenek itu sendirian." Luna menutup buku itu perlahan. "Gue gak akan," katanya pelan. "Gue janji." Di kamar mandi, air menetes sendiri. Untuk pertama kalinya, Luna tidak mematikan suara itu. Ia mendengarkan. Jam menunjukkan 00.17 ketika Luna kembali ke banjir kanal timur.
Kali ini ia tidak naik motor. Ia berjalan kaki. Langkahnya pelan, sepatunya menyentuh aspal yang terasa dingin. Lampu jalan menyala sebagian, menciptakan bayangan panjang yang patah-patah di permukaan jalan. "Gue datang," ucap Luna pelan, lebih ke dirinya sendiri. Bukan buat lari. Angin malam berhembus dari arah kanal. Bau air kembang datang lagi. Lebih kuat dari sebelumnya. Luna berhenti tepat di titik tempat motornya mati beberapa malam lalu. "Kalau mau muncul," katanya dengan suara bergetar tapi tegas. Sekarang, tidak ada jawaban. Hanya suara air kanal yang mengalir pelan. Luna menghela napas. "Gue tahu soal Nik Marni." Udara langsung terasa berat. Lampu jalan di depannya mati satu persatu. Menyisakan satu lampu tepat di atas kepala Luna. Suara air menetes terdengar dari belakangnya. Luna tidak berbalik. "Aku cuma mau tanya," lanjut Luna. "Kenapa keluarga Raka?" Suara itu muncul. Karena dia berhenti. Suara nenek Gayung terdengar jelas malam ini. Tidak terputus. Tidak berbisik. Luna akhirnya menoleh. Nenek itu berdiri 3 langkah di belakangnya. Rambut putihnya basah, menempel di pipi. Bajunya hitam, kusam, seperti kain kafan lama. Di tangannya, gayung batok kelapa penuh air yang beriak pelan. "Kamu tahu namaku?" kata nenek itu. "Aku tahu namamu manusia. Nik Marni." Nenek Gayung senyum tipis. Senyum yang tidak membuat Luna tenang. "Kalau begitu," kata nenek itu, "kamu tahu aku bukan cerita. Aku tahu. Dan aku juga tahu, kamu gak asal ambil orang." Nenek itu melangkah 1 langkah lebih dekat. "Siapa yang bilang?" "Semua korban," jawab Luna cepat. "Mereka berhenti. Mereka jawab. Mereka nolong." Nenek Gayung mengangkat gayungnya sedikit. "Dan kamu?" tanyanya. "Aku juga jawab." Luna mengaku. "Aku juga lewat jalan ini." Air di dalam gayung beriak lebih keras. "Tapi aku belum diambil," lanjut Luna. "Karena kamu nunggu." Nenek itu terdiam. "Nunggu apa?" tanya nenek Gayung. "Nunggu diselesaikan." Angin berhenti. Air kanal mendadak tenang, seolah ditahan. "Kamu pintar." Tapi pintar saja tidak cukup. "Apa yang kurang?" Luna menatapnya lurus. "Raka mati. Dia ikut air," sahut nenek itu datar. "Bukan selesai. Terus apa yang kamu mau? Korban lagi? Anak kecil? Keluarga gue abis." Nenek Gayung mendekat lagi. Kali ini jaraknya tinggal 1 langkah. "Aku mau pulang," katanya lirih. Kalimat itu membuat Luna tercekak. "Pulang kemana?" tanya Luna pelan. "Ke tempat aku berhenti. Bukan ke air." Luna menunduk. Tangannya gemetar. "Anakmu," katanya akhirnya. "Yang dibuang." Gayung di tangan nenek itu retak kecil. "Kamu tahu," bisik nenek Gayung. "Aku tahu." Dan gak ada yang pernah nyebut namanya. Nenek Gayung menatap kanal. "Kalau namanya disebut," katanya. Air berhenti memanggil. "Kalau begitu sebut," desak Luna. "Aku siap dengar." Nenek Gayung menoleh kembali. "Tidak," katanya pelan. "Bukan aku." "Terus siapa?" "Kamu." Luna terdiam. "Karena kamu yang terakhir lewat," lanjut nenek itu.
dan kamu yang tidak lari. Air di sekitar kaki Luna merembes entah dari mana. Sepatunya basah. Kalau aku gagal, tanya Luna. Maka keluarga kamu, jawab Nenek Gayung, akan ikut air. Sunyi. Lampu jalan terakhir di atas mereka berkedip. Luna mengangkat wajahnya. Kalau aku berhasil? Tanyanya. Untuk pertama kalinya Nenek Gayung menunduk. Aku pergi. Lampu menyala kembali. Angin berembus. Saat Luna berkedip, Nenek Gayung sudah menghilang. Tapi di tanah, tertinggal satu tetes air yang tidak mengering. Luna berjongkok, menyentuhnya dengan ujung jari. Dingin. Gue akan selesaiin, katanya lirih. Entah caranya gimana. Air kanal bergelombang kecil, seolah mengangguk. Hujan turun tipis sejak sore. Bukan hujan deras, lebih seperti gerimis yang sengaja ditahan membuat udara Jakarta terasa semakin lembab. Luna duduk di ruang tamu rumah Raka, menatap tumpukan kertas tua di meja. Arsip kelurahan. Kok bisa masih disimpan ginian? Gumam Luna sambil membalik halaman. Kertas-kertas itu berbau apek. Beberapa sudutnya menguning, sebagian lagi robek. Nama-nama tercetak rapi, tapi banyak kolom yang kosong. Tanggal kematian, lokasi penemuan, keterangan. Luna berhenti di satu lembar. Tahun 1998, kolom nama jenazah, titik. Nggak ada namanya. Pintu depan berderit pelan. Luna? Luna menoleh cepat. Ibu Mira? Ibu Raka berdiri di ambang pintu membawa payung basah. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali Luna melihatnya. Ibu kira kamu nggak pulang, katanya pelan. Aku nggak bisa tidur, Bu. Aku nemu ini. Ibu Mira mendekat, matanya menyapu kertas-kertas itu. Begitu melihat tahun di sudut halaman, tangannya langsung gemetar. Itu, suaranya tercekak. Itu malamnya. Malam apa, Bu? Tanya Luna. Malam waktu nenek itu berubah dan anaknya diambil air. Luna menelan ludah. Bu, siapa nama anaknya? Bu Mira memalingkan wajah. Enggak tahu saya, katanya cepat. Enggak ada yang tahu. Bu, Luna menatapnya serius. Kalau enggak ada yang tahu, kutukannya enggak bakal berhenti. Bu Mira duduk perlahan di kursi. Waktu itu, katanya pelan, kami semua takut. Orang-orang bilang jangan nyebut, jangan cari, jangan ikut campur. Dan akhirnya semua pura-pura lupa. Sambung Luna. Bu Mira mengangguk kecil. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara. Bu Mira menutup mata. Dia dengar, bisiknya. Malam itu Luna pergi ke rumah Pak Darsa lagi. Pak Darsa membuka pintu tanpa banyak tanya. Kamu nemu arsip kosong? Katanya langsung. Kok Bapak tahu? Luna terkejut. Pak Darsa tersenyum pahit. Karena saya yang nutup. Luna terdiam. Pak, suaranya pelan tapi tegas. Siapa nama anak Nik Marni? Pak Darsa menghela nafas panjang. Perempuan. Itu aja? Luna mendesak. Namanya dicabut, bukan dilupakan, dicabut. Kenapa? Karena kalau disebut, kata Pak Darsa sambil menatap lantai, orang-orang harus ngaku bersalah. Luna menggenggam tangan. Dan sekarang yang mati bukan mereka. Pak Darsa terdiam orma. Akhirnya ia bangkit menuju lemari kayu tua. Dari dalamnya, ia mengambil sebuah kain kecil yang sudah pudar. Kamu lihat ini, katanya. Luna membuka kain itu.
Di dalamnya ada kalung kecil dari benang dengan liontin kayu berbentuk bulan sabit. Di belakangnya ada tulisan nyaris hilang. Sari. Namanya Sari, kata Pak Darsa pelan. Anaknya Nik Marni. Luna menutup mulutnya dengan tangan. Kenapa Bapak simpan ini? Karena saya pengecut. Jawab Pak Darsa jujur. Saya lihat anak itu dimandikan tanpa doa. Saya dengar ibunya nangis, tapi saya diam. Luna mengangguk pelan. Pak, katanya, saya harus sebut namanya. Pak Darsa menatap Luna lama. Kalau kamu sebut, katanya, kamu mungkin gak pulang. Luna berdiri. Kalau saya gak sebut, jawabnya, yang lain gak akan pernah pulang. Saat Luna keluar rumah Pak Darsa, hujan berhenti. Jalan menuju banjir kanal timur basah, memantulkan cahaya lampu. Di tengah jalan, Luna berhenti. Ia merasakan sesuatu dingin mengalir di pergelangan kakinya. Air. Nenek, ucap Luna pelan. Aku tahu namanya sekarang. Angin berhembus kencang. Di kejauhan di tepi kanal, sesosok berdiri diam. Rambut putih, kayung, tikar pandan. Kamu belum sebut. Suara itu bergema pelan. Luna menggenggam kalung kecil di tangannya. Besok, katanya mantap. Aku janji. Sosok itu tidak mendekat, tapi air kanal beriak lebih kuat dari biasanya. Pagi itu rumah keluarga Raka bau lembab. Bukan bau hujan, bukan bau tanah. Bau air lama. Luna terbangun karena suara seseorang batuk keras dari arah dapur. Bu, Luna bangkit dari sofa. Bu Mira? Tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara air mengalir. Bu, Luna berlari ke dapur. Keran wastafel terbuka penuh. Air meluber ke lantai. Di tengah genangan itu, Bu Mira berdiri diam, memegang gelas kosong. Matanya kosong menatap tembok. Bu, suara Luna melemah. Ibu kenapa? Bu Mira menoleh pelan. Luna, katanya datar. Dia manggil. Dada Luna terasa ditimpa batu. Manggil apa, Bu? Tanya Luna hati-hati. Manggil nama. Jawab Bu Mira. Tapi bukan nama dia. Air di lantai bergerak pelan, seperti hidup. Bu, dengerin aku. Luna mendekat perlahan. Jangan jawab, jangan dengar. Bu Mira mengerenyit. Dia capek, katanya lirih. Katanya airnya dingin. Luna menahan nafas. Kalimat itu, kalimat yang selalu muncul sebelum korban diambil. Luna memegang bahu Bu Mira. Bu, katanya tegas, suaranya bergetar. Yang capek itu bukan kamu, dan kamu gak harus nolong. Bu Mira berkedip. Aku di mana? Kamu di dapur, jawab Luna cepat, sama aku. Air di lantai mendadak surut, mengalir kembali ke saluran pembuangan dengan suara aneh. Bu Mira ambruk ke pelukan Luna. Dia masuk rumah. Isaknya, dia makin dekat. Luna memejamkan mata. Karena aku nunggu, gumamnya. Aku salah. Siangnya Luna menerima kabar lain. Seorang bocah laki-laki di gang belakang rumah hampir tenggelam di kamar mandi. Diselamatkan tepat waktu. 3 tahun gak agak anak, sekarang hampir. Luna mengepalkan tangan. Ini bukan peringatan lagi, ini hitungan mundur. Sore itu, Luna kembali ke kamar Raka. Ia membuka koper lama yang dulu tidak pernah disentuh siapapun. Di dalamnya, jaket Raka, buku catatan, dan 1 botol kecil berisi air keruh yang sudah mengering di dasar. Luna membaca catatan terakhir Raka.
Dia bilang air itu belum selesai. Kalau ada yang berani sebut namanya, mungkin dia berhenti. Luna menutup buku itu keras. Raka nunggu gue, bisiknya. Bukan nunggu ritual cepat. Malam turun. Angin berputar di sekitar rumah. Lampu berkedip. Luna duduk di ruang tamu bersama Bu Mira. "Tamu mau ngapain?" tanya Bu Mira dengan suara lelah. "Aku harus ke kanal," jawab Luna jujur. "Sekarang? Kalau aku nunggu besok," kata Luna, "malam ini bisa ada yang mati." Bu Mira menggenggam tangan Luna. "Kalau kamu nggak balik?" Luna tersenyum tipis. "Kalau aku nggak balik, jangan pernah jawab suara air lagi." Bu Mira menangis. Di banjir Kanal Timur, malam terasa lebih gelap dari biasanya. Luna berdiri di tepi kanal, memegang kalung kecil bertuluskan sari. "Nenek," ucap Luna lantang, "aku di sini." Air beriak. Nenek Gayung muncul perlahan dari bayangan. "Kamu terlalu lama," katanya. "Aku mau benar, bukan cepat." Gayung di tangan nenek itu retak lebih besar. "Air tidak menunggu," kata nenek Gayung. "Manusia iya, kan aku manusia." Sunyi. "Keluarga kamu hampir ikut air," kata nenek itu. "Aku tahu, dan aku tanggung jawab." Nenek Gayung menatap kalung di tangan Luna. "Kamu pegang nama," katanya pelan. "Dan aku akan sebut," jawab Luna, "di tempat yang seharusnya. Kalau kamu gagal, aku tahu resikonya. Tapi kalau aku berhasil, kamu pulang." Air kanal beriak keras, lalu perlahan tenang. "Besok malam," kata nenek Gayung, "di air terakhir." Lalu sosok itu menghilang. Luna berdiri sendiri, napasnya berat. "Besok," gumamnya. "Atau semuanya selesai." Malam belum sepenuhnya turun ketika Luna kembali ke rumah keluarga Raka. Langit Jakarta Timur berwarna abu-abu pekat. Awan menggantung rendah, seolah ikut menekan isi dada semua orang di dalam rumah itu. Bu Mira duduk di ruang tamu, memeluk lututnya sendiri. "Kamu ketemu dia?" tanyanya tanpa menoleh. Luna meletakkan tas di lantai. "Iya, Bu." Bu Mira menarik nafas panjang. "Dia marah?" "Enggak," jawab Luna pelan. "Dia capek." Kalimat itu membuat Bu Mira bergidik. "Semua yang mati bilang begitu sebelum." "Aku tahu," potong Luna lembut. "Makanya besok harus selesai." Bu Mira akhirnya menoleh. "Kamu mau ngapain, Luna?" Luna duduk di depannya, menatap-natap perempuan itu. "Aku mau manggil dia. Tapi bukan buat dimandikan." Di kamar Raka, Luna membuka semua catatan yang tersisa. Kertas-kertas itu bau lembab. Sebagian tulisannya pudar. Tapi satu nama berulang kali muncul. Sari. Bukan nama Raka. Bukan nama korban lain. "Ini bukan nama panggilan," gumam Luna. "Ini nama asli." Ia membaca catatan terakhir Raka dengan suara pelan. Nenek Gayung bukan pembawa kutukan. Dia yang terjebak. Air itu bukan miliknya. Air itu tugas terakhirnya. Luna menutup mata. "Jadi kamu bukan pembunuh," bisiknya. "Kamu korban yang disuruh kerja." Tengah malam listrik rumah mati. Gelap total. Bu Mira menjerit kecil dari ruang tamu. "Luna!" "Aku di sini," jawab Luna cepat. Suara air terdengar. Bukan deras, bukan dari keran. Seperti air disiram perlahan dari gayung. "Jangan jawab,"
kata Luna tegas. Apapun yang kamu dengar. Dari arah kamar mandi terdengar suara lirih. Bu, airnya dingin. Bu Mira menutup mulutnya sendiri, menangis tanpa suara. Luna berdiri di depan pintu kamar mandi. Nenek, gelum bakunya. Lalu suara itu menjawab lebih pelan dari bisikan. Besok. Air berhenti. Lampu kembali menyala. Bu Mira terduduk lemas. Kamu dengar? Katanya gemetar. Iya, dan dia nurut. Bu Mira menatap Luna seperti melihat orang asing. Kamu bukan orang biasa ya? Luna menggeleng. Aku cuma orang yang jawab. Pagi hari, Luna pergi ke satu tempat terakhir sebelum malam penentuan. Kantor kelurahan lama, dekat Banjak Kanal Timur. Seorang pria tua menyambutnya. Pak Wiryo, penjaga arsip. Kamu cari apa, Neng? Tanyanya curiga. Data kematian perempuan sekitar 30 tahun lalu, jawab Luna. Di sekitar kanal. Pak Wiryo terdiam lama. Kamu tahu itu tabu. Aku tahu itu penting. Akhirnya pria itu mengangguk. Di antara berkas kuning, Luna menemukan satu laporan. Nama Sari. Usia 62 tahun, status janda, pekerjaan pemandi jenazah kampung. Penyebab kematian, tenggelam di banjir Kanal Timur. Catatan, ditemukan bersama gayung batok dan tikar pandan. Tangan Luna bergetar. Dia mati waktu kerja, gumamnya, bukan waktu minta tolong. Pak Wiryo bicara pelan. Orang bilang sebelum mati, dia lagi mandiin jenazah korban banjir. Luna menutup map itu perlahan. Terus gak ada yang lanjutin tugasnya. Lanjut Pak Wiryo. Sejak itu, air di sini gak pernah benar-benar tenang. Malam terakhir tiba. Luna berdiri di kamar, mengenakan hoodie hitamnya. Rambutnya diikat rapi. Di lehernya, kalung bertuliskan Sari. Bu Mira berdiri di pintu. Kamu boleh mundur, katanya lirih. Aku rela. Luna menoleh cepat. Justru karena ibu gak rela, aku harus maju. Bu Mira memeluk Luna erat. Kalau kamu gak balik, aku balik. Karena kali ini, aku tahu namanya. Di tepi banjir Kanal Timur, angin berhenti. Air kanal tenang seperti kaca hitam. Nenek Sari, panggil Luna. Air beriak. Sosok itu muncul perlahan. Kamu bawa nama, kata nenek gayung. Iya, dan aku bawa pulang. Nenek itu terdiam lama. Kalau aku pulang, katanya pelan, air ini akan minta gantinya. Luna menelan ludah. Bukan korban, katanya tegas, tapi penutup. Nenek gayung menatapnya dalam-dalam. Besok, katanya akhirnya, air terakhir. Lalu ia menghilang. Luna berdiri sendirian. Jantungnya berdegup keras. Besok, bisiknya, aku gak akan cawat. Aku akan mengakhiri. Jam menunjukkan 23:47. Waktu yang sama, selalu sama. Banjir Kanal Timur malam itu tenang dengan cara yang mencurigakan. Tidak ada angin, tidak ada serangga. Air hitamnya seperti menunggu. Luna berdiri tepat di bibir kanal. Tangannya menggenggam kalung bertuliskan Sari sampai telapak tangannya sakit. Kalau kamu di sini, ucap Luna keras. Aku juga di sini. Air beriak. Pelan.
melingkar. Sosok itu muncul dari permukaan air tanpa cipratan. Nenek Gayung. Rambut putihnya basah, menjuntai ke depan. Kebaya hitamnya lusuh, lengket di tubuh kurusnya. Di tangan kanannya, gayung bacok kelapa. Di tangan kirinya, tikar pandan. Kini lebih gelap dari malam. "Kamu datang tepat waktu," katanya pelan. "Aku selalu tepat waktu," jawab Luna. "Kamu yang gak pernah pulang." Nenek itu tersenyum tipis. "Karena gak ada yang nyuruh." Luna menghela napas. "Sekarang ada." Nenek Gayung melangkah mendekat. Setiap langkahnya tidak menimbulkan suara. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" tanyanya pelan. "Aku tahu apa yang kamu lakukan, dan aku tahu itu bukan pilihanmu." Gayung di tangan nenek itu bergetar. "Kamu pikir aku mau?" Suara nenek itu menurun, parau. "Aku mati sambil kerja." Tapi mereka bilang, "Tugasmu belum selesai," sambung Luna cepat. Nenek itu terdiam. "Yang bilang itu siapa?" tanya Luna. Air di kanal bergolak pelan. "Orang-orang hidup," jawab nenek itu akhirnya. "Yang takut sama kematian, yang butuh orang buat mandiin jenazah, yang gak mau pegang air terakhir." Luna menelan ludah. "Jadi, mereka ikat kamu?" "Bukan dengan tali," kata nenek itu lirih. "Dengan kebiasaan." Luna melangkah lebih dekat. "Setiap orang yang jawab kamu," katanya. "Bukan kamu yang ambil, tapi tugas kamu pindah ke mereka." Gayung di tangan nenek itu bergetar. "Kamu pikir aku mau?" Suara nenek itu menurun, parau. "Aku mati sambil kerja, tapi mereka bilang, tugasmu belum selesai," sambung Luna cepat. Nenek itu terdiam. "Yang bilang itu siapa?" tanya Luna. Air di kanal bergolak pelan. "Orang-orang hidup," jawab nenek itu akhirnya. "Yang takut sama kematian, yang butuh orang buat mandiin jenazah, yang gak mau pegang air terakhir." Luna menelan ludah. "Jadi, mereka ikat kamu?" "Bukan dengan tali," kata nenek itu lirih. "Dengan kebiasaan." Luna melangkah lebih dekat. "Setiap orang yang jawab kamu," katanya. "Bukan kamu yang ambil, tapi tugas kamu pindah ke mereka." Nenek Gayung menunduk. "Aku cuma nerusin," katanya. "Kalau aku berhenti, air ini marah." "Bukan air," bantah Luna, "tapi ketakutan manusia." Sunyi. Untuk pertama kalinya nenek Gayung terlihat lelah. "Aku nggak pernah minta dipanggil," katanya pelan. "Tapi mereka selalu manggil." Luna mengangkat kalung itu. "Karena namamu nggak pernah dikubur, kamu mati tanpa selesai." Nenek Gayung mengangkat kepala. "Kamu mau apa?" Luna menghela napas panjang. "Aku mau memandiin kamu." Gayung itu terangkat refleks. "Kamu mau mati?" tanya nenek itu tajam. "Enggak," jawab Luna tegas. "Aku mau kamu berhenti kerja." Angin tiba-tiba berhembus kencang, air kanal beriak keras. "Kamu nggak bisa memandikan yang sudah mati. Itu tugasku." Luna mengeleng. Bukan memandikan jenazah, ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan air bersih dalam botol kaca kecil. "Ini air rumah, bukan air kanal, bukan air kuburan." Nenek Gayung menatap botol itu lama. "Kamu mau nyuci aku?" tanyanya lirih. "Aku mau memulangkan kamu." Nenek itu tertawa kecil. Tertawa yang hampir seperti menangis. "Kalau aku pulang," katanya, "tidak akan ada lagi yang berdiri di jalan." "Iya," jawab Luna, "dan itu bagus. Tapi orang-orang akan tetap mati." Lanjut nenek itu, "Kematian gak berhenti." "Aku tahu," kata Luna, "tapi setidaknya bukan kamu yang disalahkan." Sunyi panjang. Nenek Gayung melangkah maju. Tikar pandannya terbentang sendiri di tanah. "Kamu siap?" tanyanya. Luna mengangguk. "Kalau kamu siap." Luna menuangkan air bersih itu ke gayung batok kelapa. Untuk pertama kalinya, gayung itu tidak retak. Nenek Gayung berlutut di atas tikar. "Aneh,"
gumamnya. Aku lupa rasanya duduk. Luna berdiri di depannya. Tangannya gemetar, tapi suaranya tegas. Bu Sari, aku Luna. Nenek itu menutup mata. Sudah lama gak ada yang manggil nama itu, katanya lirih. Luna menyiramkan air pertama ke rambut nenek itu. Bukan air dingin, bukan air bau tanah, air rumah. Nenek itu menarik napas panjang. Hangat, bisiknya. Air kedua, wajah nenek itu berubah. Tidak lagi kelabu, tidak lagi kaku. Air ketiga, tikar pandan di bawahnya perlahan memudar. Air kanal berhenti bergolak. Luna menyiramkan air terakhir. Terima kasih, kata nenek gayung pelan. Sudah menyelesaikan tugasku. Tubuhnya perlahan memudar seperti kabut pagi. Sebelum hilang sepenuhnya, ia berbisik. Kalau orang-orang masih takut, jangan jawab. Lalu sunyi. Air kanal tenang. Tidak ada angin, tidak ada suara. Gayung batok kelapa di tangan Luna retak dan hancur jadi serpihan kecil. Luna jatuh terduduk, napasnya terengah. Udah, bisiknya, udah selesai. Dari kejauhan, azan subuh terdengar. Untuk pertama kalinya, tanpa bau air jenazah. Siapa yang sepi? Aku dengar tangis yang lama. Pagi datang tanpa suara aneh. Tidak ada air menetes di kamar mandi. Tidak ada bayangan berdiri di sudut jalan. Tidak ada bisikan minta dimandikan. Banjir Kanal Timur mengalir biasa. Keruh, tenang, dan normal. Luna berdiri di pinggir jembatan kecil, menatap permukaan air yang memantulkan langit Jakarta yang pucat. Untuk pertama kalinya sejak ia mencari kebenaran, dadanya terasa ringan. Jadi ini rasanya, gumamnya. Kalau nggak ada yang nunggu. Beberapa hari kemudian, kabar mulai menyebar. Bukan gosip, bukan cerita horor, tapi keheningan. Orang-orang yang biasa melihat sosok tua membawa gayung tidak melihat apa-apa lagi. Penjaga malam di sekitar kanal tidur nyenyak. Tukang ojek yang biasa memutar jalan itu kini berani lewat. Sekarang biasa aja bang, kata salah satu warga. Kayak dulu, jawab yang lain. Dan tidak ada yang sadar. Itulah tandanya. Di rumah keluarga Raka, suasana berubah pelan-pelan. Bu Mira membuka jendela pagi-pagi. Tidak lagi menutup pintu kamar mandi rapat-rapat. Tidak lagi menaruh ember terbalik. Tidurku nyenyak, Bu, katanya pada Luna. Matanya berkaca-kaca. Tanpa mimpi. Luna tersenyum kecil. Itu mimpi yang paling bagus, Bu. Bu Mira memegang tangan Luna erat. Kamu gak perlu datang lagi ke sini. Luna mengangguk. Iya, sekarang sudah bukan rumah yang butuh penjaga. Luna pergi ke satu tempat terakhir. Makam kecil di pinggir kampung. Nisan tua yang hampir tak terbaca. Ia membersihkan tanah di sekitarnya.
menata bunga melati sederhana. Sari, pemandi jenazah, ibu bagi banyak orang. Luna duduk bersila. "Maaf baru sekarang," katanya pelan. "Namamu sempat hilang." Angin pagi berhembus lembut. Tidak dingin, tidak berat. Hanya lewat. Malamnya, Luna melewati jalan sepi itu lagi. Tempat yang dulu jadi awal segalanya. Ia berhenti sebentar, menoleh ke sisi jalan. Kosong. Tidak ada tikar pandan, tidak ada gayung, tidak ada sosok menunduk di kegelapan. Luna tersenyum kecil. "Semoga kamu istirahat," bisiknya. Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Beberapa bulan kemudian, seseorang mengirim pesan ke Luna. Gosip nenek Gayung udah jarang diceritain. Anak-anak malah nggak tahu ceritanya. Luna membaca pesan itu lama, lalu membalas singkat. Bagus. Beberapa cerita memang seharusnya selesai. Di kamar kosnya, Luna menggantung kalung kecil di dinding. Bukan sebagai jimat, bukan sebagai peringatan, tapi sebagai penutup. Ia mematikan lampu, merebahkan diri, dan menutup mata. Tidak ada suara air, hanya nafasnya sendiri. Dan satu pertanyaan yang tak pernah benar-benar pergi. Siapakah sebenarnya nenek Gayung itu? Di jalan yang basah oleh nama, lampu redup menyimpan dosa. Ada suara memanggil pelan dari air yang tak pernah tenang. Langkahku ragu, malam menahan antara takut dan keinginan. Mereka bilang jangan berhenti, tapi air tahu siapa yang sepi. Aku dengar tangis yang lama, bukan marah hanya terlupa, bukan kutukan yang meminta, hanya satu nama yang tak pernah pulang. Jangan jawab air yang memanggil, jangan balas suara yang dingin. Dia bukan ingin membawa mati, dia hanya lelah berdiri di sini. Kalau kau dengar namanya,
untuk memulangkan yang pergi. Gayung tua, tikar basah, tangan gemetar menunggu arah. Setiap air yang jatuh ke tanah menyimpan hidup yang tak pernah pasrah. Mereka bilang ini takdir, padahal hanya janji yang ditinggal. Satu tubuh tak pernah selesai, satu nama dicabut dari dunia. Aku lihat matanya lelah, bukan monster, hanya ibu yang kalah, terjebak tugas yang bukan miliknya, menunggu satu orang menjawab dengan benar. Jangan jawab air yang memanggil, jangan balas suara yang dingin. Dia bukan ingin membawa mati, dia hanya lelah berdiri di sini. Kalau kau dengar namanya, sebut dengan berani, bukan untuk takut lagi, tapi untuk memulangkan yang pergi. Aku sebut namamu bukan sebagai panggilan, tapi sebagai penutup dari semua yang ditahan. Sari, pulang. Tak ada lagi air menunggu, tak ada jalan yang menahan waktu. Cerita ini boleh selesai karena namamu sudah sampai. Jangan jawab air yang memanggil, jika ketakutan yang berbicara, tapi jawablah dengan nama. Jika yang tersisa hanya ingin pulang ke rumah, air mengalir tanpa suara, tanpa permintaan. Di jalan yang basah oleh nama, lampu redup menyimpan doa.
Ada suara memanggil pelan dari air yang tak pernah tenang. Langkahku ragu malam menahan antara takut dan keinginan.